nggak sih, pas mau tidur, kamu nonton satu iklan episode drama Cina, terus ketagihan nonton episode lainnya, dan tiba-tiba kok udah pagi, burung berkicau, matahari terbit, dan kamu cuma bisa mikir, ini hari apa, jam berapa, dan kenapa hidup gue tiba-tiba terasa berbeda? Tenang, kamu nggak kerasukan kok. Ini bukan hipnotis, ini adalah efek samping sah dan diakui secara internasional dari nonton drama China. Drama Cina itu bukan sekadar tontonan, tapi lebih kayak perangkap waktu. Masuknya gampang, keluarnya entah kapan. Nah, dari sini muncul pertanyaan besar umat manusia modern. Kenapa sih drama Cina bisa selaris dan sepopuler ini? Apakah karena ceritanya, visualnya, atau karena aktornya terlalu sempurna sampai standar hidup kita jadi naik secara tidak realistis? Jawabannya? Iya, semua benar. Ditambah hal-hal absurd lain yang gak pernah kita bahas secara ilmiah. Yuk, kita bedah satu persatu kenapa kita semua kecanduan. 1. Produksinya terlalu niat sampai terlihat tidak wajar. Drama China itu kalau bikin set, nggak ada kata ya udahlah, yang penting jadi. Nggak. Pikiran mereka itu, kalau mau bikin istana, kenapa nggak sekalian bikin satu kerajaan? Beneran. Ada adegan yang cuma percakapan singkat, tapi latarnya istana megah, pilar-pilarnya detail banget, lampunya kinclong kayak baru dibersihin 1000 pelayan kerajaan. Bahkan buat adegan tokoh jalan sambil mikir doang, backgroundnya bisa gunung berkabut, sungai berkilau, sama matahari senja yang dramatis abis. Kita yang nonton jadi ikutan mikir, ini drama atau brosur pariwisata? Belum lagi kostumnya, satu jubah bisa ada 3 lapis kain, bordirnya super halus, warnanya punya makna filosofis, dan tokohnya pakai baju itu sambil lari-larian, berantem, jatuh, terus bangkit lagi. Sementara kita di dunia nyata, pakai baju putih baru aja udah takut banget kalau kena saus sambal. 2. Durasi panjang yang awalnya ditertawakan, lalu dirindukan. Drama China kan terkenal sama jumlah episodenya yang bikin kita mikir, ini drama atau cicilan KPR? Ada yang 40, 50, bahkan 70 episode. Tapi anehnya, setelah nonton 10, 20, 30 episode, kita malah bilang, loh, kok tinggal segini? Drama Cina tuh kayak perjalanan hidup. Awalnya terasa panjang dan berat, tapi pas mau selesai, malah bikin sedih. Kenapa? Karena kita udah hafal kebiasaan tokohnya, cara jalannya, sampai hafal siapa yang kalau muncul pasti bikin masalah. Tokohnya udah kayak tetangga sebelah. Kalau tiba-tiba tamat, rasanya aneh. 3. Cerita yang kadang masuk akal, kadang tidak, tapi tetap dinikmati. Ayo kita jujur bareng-bareng. Di drama Cina, tokoh jatuh dari tebing tinggi, hidup keracunan parah, sembuh cuma pakai ramuan misterius, pingsan 3 hari, bangun-bangun langsung jadi CEO, jadi orang kaya, bahkan ada yang pindah jiwa. Secara logika, ini nggak masuk akal banget. Tapi secara emosional, kita semua pasti mikir, nggak apa-apa. Lanjutkan saja, drama Cina itu punya kekuatan mematikan. Bikin penonton rela menanggalkan logika demi perasaan. Saat tokoh utama bilang, aku tidak akan mati, padahal logikanya udah pasti nggak selamat. Kita sebagai penonton tetap bilang, baiklah, kami percaya padamu. 4 genre yang banyaknya mengalahkan pilihan menu di warteg. Drama China itu kayak warung serba ada level kosmik. Mau yang romantis manis kayak es teh leci? Ada. Politik penuh intrik yang bikin kening berkerut? Banyak. Fantasi dengan jurus terbang dan cahaya menyilaukan? Apalagi itu. Dunia modern dengan CEO dingin yang entah kenapa selalu dibohongi. Dan ada juga yang selalu jenius. Itu menu andalan. Bahkan satu drama bisa campur aduk. 5 episode pertama romantis-romantisan, 10 episode berikutnya politik kerajaan. Sisanya perang, air mata, dan pengorbanan. Penonton gak dikasih waktu buat bosen. Baru aja nyaman, konflik datang. Baru aja bahagia, pengkhianatan muncul. Drama Cina selalu bilang, tenang, emosi Anda akan kami aduk sampai rata. 5. Karakter yang gak cuma hidup, tapi ikut menetap di pikiran. Tokoh drama China itu jarang ada yang cuma numpang lewat. Mereka punya masa lalu, punya trauma, punya prinsip hidup, bahkan tokoh jahatnya pun seringkali punya alasan. Punya luka batin, punya cerita sedih. Akhirnya kita sebagai penonton malah jadi bingung sendiri dan bilang, sebetulnya dia salah. Tapi kok kasihan ya? Drama Cina ini jago banget bikin kita mengalami konflik batin, mau marah, tapi ikut memahami. Ini bukan sekadar drama. Ini latihan empati terselubung. 6. Visual pemain yang kayaknya nggak pernah gagal casting. Ini fakta yang nggak bisa dihindari. Drama China itu punya tingkat konsistensi visual yang mencurigakan. Tokohnya lagi miskin, tapi tetap bersih. Wajah tetap rapi, rambutnya tetap artistik. Tokohnya lagi sakit parah, tapi tetap menawan, bercahaya, dan fotogenik. Di titik ini, kita sebagai penonton akhirnya berhenti bertanya,
Kok bisa begitu? Karena jawabannya selalu sama. Itulah drama China. Dan anehnya, kita menerimanya dengan ikhlas. 7. Romansa yang pelan tapi menghantam jantung. Drama Cina itu nggak terburu-buru soal cinta. Adegan saling tatap aja bisa berlangsung beberapa detik, pakai musik lembut, dengan gerakan kamera yang pelan. Kita yang nonton cuma bisa teriak dalam hati. Kenapa cuma saling lihat tapi rasanya ramai di dada? Karena drama Cina paham, kadang emosi itu nggak butuh dialog panjang. Cukup keheningan yang tepat. Dan pas mereka akhirnya pegangan tangan, kita yang nonton udah kelelahan secara emosional saking gregetannya. Dan ngomongin soal cuan, jangan salah, industri drama Cina, terutama yang formatnya pendek atau microdrama, itu gila-gilaan untungnya. Di tahun 2025 kemarin, pendapatannya diproyeksikan mencapai 9,4 miliar dolar AS, atau sekitar 156 triliun rupiah. Gede banget kan? Bahkan angkanya terus naik dan diperkirakan bisa mencapai 16,2 miliar dolar di tahun 2030. Pendapatannya datang dari iklan, langganan premium, sampai pembelian episode. Saking besarnya, industri microdrama ini sudah bisa menyaingi pendapatan box office film di Cina. Jadi ini bukan lagi sekadar hobi, tapi bisnis raksasa. Kesimpulannya, drama Cina itu laku dan bikin kecanduan karena produksinya terlalu niat, terlalu emosional, terlalu indah, terlalu panjang, dan akhirnya terlalu sulit untuk ditinggalkan. Memang absurd, dramatis, dan gak selalu logis. Tapi justru disitulah pesonanya. Drama Cina mengajarkan kita satu hal. Hidup memang rumit, tapi cerita yang baik bisa membuatnya terasa lebih ringan. Dan saat satu drama selesai, kita semua cuma bisa bilang, baiklah, saatnya mencari drama Cina yang lain lagi deh. Nah, gimana menurut kalian? Apa alasan utama kalian kecanduan drama Cina? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa bahas hal-hal seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.